Pernahkah kamu berdiri di tepi pantai selatan? Saat malam benar-benar sepi. Tanpa suara manusia? Tanpa cahaya? Hanya gelap dan suara ombak yang tidak pernah berhenti. Konon, di balik gelombang yang terlihat tenang, ada sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Sesuatu yang tidak seharusnya dipanggil, namun seringkali tanpa sadar mendekat. Namanya Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, penguasa samudra yang tidak hanya hidup dalam cerita, tetapi juga dalam ketakutan. Banyak orang menganggapnya mitos, dongeng, cerita lama yang dilebih-lebihkan. Namun, jika itu hanya cerita, mengapa masih ada orang yang hilang tanpa jejak di pantai yang sama? Mengapa ada larangan untuk tidak memakai warna tertentu? Dan mengapa mereka yang melanggar seringkali tidak pernah kembali? Beberapa orang mengaku melihatnya. Sosok wanita, berpakaian hijau, berdiri di antara ombak, menatap, tanpa bergerak. Dan yang paling mengerikan, ia tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk memilih, untuk menjadi bagian dari dunianya. Bukan sehari, bukan semalam, tetapi selamanya. Dan mungkin yang paling berbahaya bukanlah lautnya, tetapi apa yang bersembunyi di dalamnya. Karena sekali kamu dipanggil, kamu tidak akan tahu apakah itu hanya perasaan atau awal dari sesuatu yang tidak bisa kamu hentikan. Ia tidak pernah pergi. Ia tidak pernah pergi. Laut Selatan Jawa tidak pernah benar-benar tenang. Dari kejauhan, ia terlihat indah. Garis ombak yang memutih, angin yang berhembus pelan, dan langit yang seolah menyatu dengan air. Namun semakin lama kamu berdiri di sana, semakin kamu akan menyadari satu hal. Ada sesuatu yang salah. Bukan karena ombaknya terlalu besar, bukan karena anginnya terlalu kencang, tetapi karena suasananya sunyi, namun tidak kosong. Seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan. Para nelayan tua tidak perlu melihat untuk tahu. Mereka tidak berbicara banyak. Namun ada satu hal yang selalu mereka ingatkan. Jangan terlalu dekat. Bukan karena lautnya, tetapi karena apa yang ada di dalamnya. Di siang hari, Laut Selatan bisa menipu. Ia tampak bersahabat, seolah tidak berbeda dari pantai lainnya. Anak-anak bermain, orang-orang tertawa, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, ketika matahari mulai tenggelam, segalanya berubah. Langit menjadi lebih gelap dari seharusnya. Angin terasa lebih berat, dan suara ombak mulai terdengar berbeda. Bukan lagi sekadar air yang menghantam daratan, tetapi seperti sesuatu yang memanggil. Malam di Laut Selatan bukan untuk semua orang. Karena di saat itulah batas antara yang terlihat dan yang tidak mulai menghilang. Kabut tipis sering muncul, tanpa alasan. Dan di balik kabut itu, banyak yang mengaku melihat sesuatu. Siluet, bayangan,
atau sekadar perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Beberapa orang mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya ilusi. Namun, tidak semua orang bisa pergi begitu saja. Karena ada yang mengatakan, semakin lama kamu berada di sana, semakin kuat perasaan itu. Perasaan. Seperti ditarik. Bukan secara fisik, tetapi dari dalam. Seolah ada sesuatu yang perlahan memanggilmu mendekat. Banyak yang tidak percaya, sampai mereka merasakannya sendiri. Perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Kaki terasa ingin melangkah, mendekati air. Meski pikiranmu berkata untuk menjauh. Dan di momen itu, ada satu kesadaran yang muncul. Bahwa ini bukan sekadar laut. Ini bukan sekadar alam. Wilayah. Wilayah yang memiliki aturan. Wilayah yang memiliki batas. Dan yang paling penting, wilayah yang memiliki penguasa. Sejak ratusan tahun lalu, cerita tentang laut ini tidak pernah berubah. Selalu ada satu nama yang muncul. Dengan rasa hormat dan juga ketakutan. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Bukan sekadar penjaga laut, tetapi penguasa dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan jika cerita-cerita itu benar, maka laut ini bukan hanya tempat air bertemu daratan, tetapi gerbang. Gerbang menuju sesuatu yang tidak semua orang bisa kembali darinya. Karena sekali kamu melangkah terlalu jauh, maka mungkin yang kembali bukan lagi dirimu yang sama. Tidak ada satu cerita pun yang benar-benar sama tentang Nyi Roro Kidul. Setiap daerah memiliki versinya sendiri. Setiap orang tua memiliki kisah yang berbeda. Namun anehnya, di antara semua perbedaan itu, selalu ada satu hal yang tidak berubah. Bahwa ia pernah menjadi manusia. Seorang wanita, cantik, anggun, dan memiliki sesuatu yang membuatnya berbeda. Dalam beberapa cerita, ia adalah seorang putri, dibesarkan di dalam istana, dikelilingi kemewahan, dan dipersiapkan untuk masa depan yang besar. Namun, seperti banyak kisah lama, kehancuran sering datang, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Pengkhianatan, iri hati, dan kekuasaan. Konon, ia dijatuhkan oleh orang-orang terdekatnya. Dikutuk, dibuang, dan perlahan dilupakan. Namun, yang tidak mereka sadari adalah satu hal. Bahwa mereka tidak menghancurkannya. Mereka mengubahnya. Dalam versi lain, ia bukan sekadar korban. Ia adalah seseorang yang mencari kekuatan. Seseorang yang tidak puas dengan batas manusia. Dan karena itu, ia melakukan sesuatu yang tidak semua orang berani lakukan. Ia mendekati sesuatu yang tidak terlihat, membuat perjanjian Dengan dunia yang tidak bisa dimasuki sembarang orang. Dan dari perjanjian itu, ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Kekuatan, keabadian, kekuasaan. Namun, seperti semua perjanjian, selalu ada harga. Dan harga itu adalah dirinya sendiri.
Ia tidak lagi menjadi manusia. Ia menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa mati. Namun, juga tidak benar-benar hidup. Dan sejak saat itu, ia tidak lagi berjalan di darat. Ia turun ke laut, ke tempat yang dalam, gelap, dan tidak terjangkau. Tempat di mana hukum manusia tidak lagi berlaku. Dan di sanalah ia mulai membangun sesuatu. Bukan sekadar tempat, tetapi kerajaan. Kerajaan yang tidak terlihat, namun nyata. Kerajaan yang tidak bisa disentuh, namun bisa dirasakan. Dan di dalam kerajaan itu, ia bukan lagi seorang wanita. Ia adalah ratu. Ia adalah ratu. Namun ada satu hal yang membuat cerita ini semakin aneh. Meskipun ia telah berubah, meskipun ia telah menjadi sesuatu yang lain, ia tidak pernah benar-benar pergi dari dunia manusia. Ia masih muncul dalam bentuk yang berbeda. Beberapa orang melihatnya sebagai wanita, cantik, tenang, dan memikat. Apakah ia benar-benar ada? Atau hanya bayangan? Dari cerita yang terlalu lama dipercaya? Tidak ada yang bisa memastikan. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal. Senyum yang indah, namun terasa salah. Dan semua yang melihatnya mengatakan hal yang sama. Bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuat mereka tidak bisa berpaling. Seolah ia tidak hanya dilihat, tetapi juga melihat balik. Dan dalam momen itu, ada satu perasaan yang muncul. Bukan takut, tetapi tertarik. Seolah ada sesuatu yang perlahan menarikmu masuk. Apakah ia benar-benar ada? Atau hanya bayangan? Dari cerita yang terlalu lama dipercaya, tidak ada yang bisa memastikan. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal. Cerita tentangnya tidak pernah mati. Dan sesuatu yang tidak pernah mati biasanya memiliki alasan. Dan mungkin yang paling menakutkan bukanlah siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul, tetapi apa yang ia inginkan. Tidak semua kekuasaan datang dari kekuatan manusia. Ada yang membantu, ada yang mengawasi, dan terkadang ada yang memberi. Beberapa cerita lama menyebutkan bahwa raja-raja besar di tanah Jawa tidak hanya memimpin rakyat. Mereka juga menjalin hubungan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dan di antara semua nama, ada satu sosok yang selalu muncul. Nyi Roro Kidul. Ratu Laut Selatan. Bukan hanya penguasa laut, tetapi juga bagian dari kekuasaan di darat. Konon, ada perjanjian, bukan tertulis, tidak terlihat, namun nyata. Perjanjian antara raja dan ratu yang tidak hidup di dunia yang sama. Dalam beberapa kisah, seorang raja akan datang ke pantai selatan. Bukan untuk perang, bukan untuk berburu, tetapi untuk bertemu. Ia datang sendiri, tanpa pasukan, tanpa saksi. Karena pertemuan itu bukan untuk dilihat manusia. Malam hari dipilih
saat laut paling gelap, saat dunia terasa paling sunyi. Dan disitulah, konon, sosok itu muncul. Tidak selalu dalam bentuk yang sama, namun selalu dengan satu hal yang tidak bisa disangkal. Kehadiran. Kehadiran yang membuat seorang raja sekalipun merasa kecil. Tidak ada yang tahu pasti. Namun, hasilnya terlihat. Kekuasaan yang kuat, kerajaan yang bertahan lama, dan pengaruh yang tidak bisa dijelaskan. Sebagian percaya bahwa raja mendapatkan perlindungan. Sebagian lagi percaya ia mendapatkan kekuatan. Namun ada juga yang percaya sesuatu yang lebih gelap. Bahwa kekuasaan itu tidak gratis. Selalu ada harga. Dan harga itu tidak selalu dibayar oleh raja, tetapi oleh rakyatnya. Ada cerita yang tidak pernah ditulis, bahwa mereka yang dipilih kadang menghilang. Bukan karena kecelakaan, bukan karena kesalahan, tetapi karena mereka menjadi bagian dari perjanjian itu. Dan laut menjadi tempat terakhir mereka terlihat. Beberapa raja dikatakan memiliki hubungan khusus. Bukan sekadar perjanjian, tetapi ikatan. Ikatan yang tidak bisa diputus. Ikatan yang membuat dunia darat dan dunia laut terhubung. Dan dalam beberapa kepercayaan, ikatan itu bahkan lebih dalam, lebih pribadi, lebih gelap. Karena jika benar, seorang raja mendapatkan kekuasaan dari sesuatu yang bukan manusia, maka pertanyaannya bukan lagi seberapa kuat ia, tetapi seberapa besar harga yang harus dibayar. Dan mungkin itulah alasan mengapa Laut Selatan tidak pernah benar-benar tenang. Karena di dalamnya bukan hanya air, tetapi juga janji. Janji yang belum selesai. Janji yang masih berlaku. Sampai sekarang. Dan jika kamu berdiri di tepi pantai itu, di malam hari, dan kamu merasa seperti sedang diperhatikan, mungkin itu bukan perasaanmu saja. Mungkin ada sesuatu yang sedang memastikan bahwa perjanjian itu masih dijaga. Karena dalam dunia yang tidak terlihat, kekuasaan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tangan. Di pantai selatan, ada satu aturan yang hampir semua orang tahu. Namun tidak semua orang menganggapnya serius. Larangan itu sederhana. Jangan memakai warna hijau. Sekilas, terdengar seperti mitos biasa. Seperti cerita lama yang dibuat untuk menakut-nakuti. Namun anehnya, larangan ini tidak pernah hilang. Dari generasi ke generasi. Selalu diulang, selalu diingatkan. Bahkan oleh mereka yang tidak benar-benar percaya. Kenapa hijau? Tidak ada jawaban pasti. Sebagian mengatakan, itu adalah warna kebesaran.
warna yang tidak boleh dipakai sembarangan. Karena itu milik seseorang. Seseorang yang tidak terlihat. Dan jika kamu memakainya di tempat yang salah, maka itu bukan lagi sekadar warna. Karena itu milik seseorang. Seseorang yang tidak terlihat. Dan jika kamu memakainya di tempat yang salah, maka itu bukan lagi sekadar warna. Itu adalah panggilan. Banyak orang mencoba membuktikan, menganggap semua ini hanya kebetulan, hanya sugesti. Namun beberapa dari mereka mengalami sesuatu yang berbeda. Awalnya, tidak ada yang aneh. Mereka datang seperti biasa, berjalan di tepi pantai, menikmati suasana. Namun perlahan, ada sesuatu yang berubah. Angin terasa lebih berat, ombak terdengar lebih keras, dan suasana menjadi tidak nyaman. Seolah mereka tidak seharusnya berada di sana. Beberapa mulai merasa diawasi, bukan oleh manusia, tetapi oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat. Dan perasaan itu semakin kuat. Semakin dekat mereka ke air, semakin dalam mereka masuk ke wilayah itu. Ada yang mengatakan mereka melihat bayangan, sosok di antara ombak, diam, menatap, namun menghilang saat diperhatikan. Ada juga yang merasakan seperti dipanggil, bukan dengan suara, tetapi dengan perasaan. Perasaan yang aneh, namun sulit ditolak. Seolah ada sesuatu yang mengundang, lebih dekat, lebih dalam. Dan di momen itu, banyak yang mulai sadar bahwa larangan itu mungkin bukan sekedar mitos. Beberapa cerita berakhir dengan mereka kembali. Namun tidak semuanya, karena ada juga yang tidak pernah kembali. Tidak ditemukan, tidak terlihat lagi, hanya hilang. Dan yang tersisa hanya cerita. Cerita tentang seseorang yang terakhir terlihat memakai warna hijau. Apakah itu kebetulan? Atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi? Tidak ada yang bisa membuktikan. Namun satu hal yang membuat semuanya semakin aneh adalah kenyataan bahwa larangan itu tetap bertahan, bahkan di zaman sekarang. Bahkan ketika banyak orang sudah tidak percaya. Karena mungkin di balik semua itu ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak ingin dilanggar, sesuatu yang masih menjaga wilayahnya. Dan mungkin warna itu bukan masalahnya, tetapi apa yang diwakilinya. Simbol. Simbol dari sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Karena di Laut Selatan, aturan tidak selalu dibuat oleh manusia. Dan mereka yang melanggar tidak selalu diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Setiap tahun, cerita itu selalu terulang. Tidak peduli musim, tidak peduli waktu. Selalu ada satu kabar yang muncul dari tempat yang sama. Seseorang hilang. Bukan satu, bukan dua, tetapi berkali-kali. Dan anehnya, polanya selalu sama. Mereka terakhir terlihat di pantai selatan. Awalnya, semua terlihat biasa. Mereka datang seperti wisatawan lain, berjalan di tepi pantai, mengambil foto, tertawa. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada firasat buruk. Namun, dalam hitungan menit, atau bahkan detik, mereka menghilang tanpa suara, tanpa jejak. Hanya tidak ada. Beberapa saksi mengatakan
Mereka melihat korban berdiri terlalu dekat dengan air. Beberapa lainnya mengatakan korban terlihat seperti berjalan sendiri, seolah mengikuti sesuatu. Namun tidak ada yang melihat. Apa yang mereka ikuti? Tim pencari datang, menyisir pantai, menyusuri ombak. Namun hasilnya selalu sama. Kosong. Tidak ada tubuh, tidak ada tanda perlawanan. Seolah mereka tidak pernah ada di sana. Beberapa kasus mencoba dijelaskan. Ombak besar, arus kuat, kelalaian. Namun ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa tidak ada jejak? Kenapa tidak ada sisa? Dan kenapa semua terjadi di tempat yang sama? Ada cerita yang tidak pernah masuk berita. Cerita dari mereka yang hampir menjadi korban. Mereka mengatakan, sebelum itu terjadi, ada sesuatu yang aneh. Suasana berubah. Sunyi. Terlalu sunyi. Seolah dunia tiba-tiba berhenti. Dan di momen itu, mereka merasakan sesuatu. Bukan sentuhan, tetapi tarikan dari dalam. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka menuju air. Dan yang paling mengerikan, perasaan itu tidak terasa berbahaya. Justru sebaliknya, tenang, mengundang, seolah berkata, "Datang." Beberapa berhasil mundur, namun mereka tidak pernah sama lagi. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan. Namun mereka tahu satu hal, bahwa jika mereka melangkah sedikit lagi, mereka mungkin tidak akan kembali. Dan dari semua kasus itu, ada satu kesamaan yang sering diabaikan. Waktu. Banyak yang hilang saat senja. Saat siang berubah menjadi malam, saat batas antara terang dan gelap mulai hilang. Seolah itulah waktu yang tepat. Waktu di mana sesuatu lebih mudah menjangkau dunia ini. Apakah semua ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang benar-benar memilih? Memilih siapa yang datang? Memilih siapa yang mendekat? Dan memilih siapa yang tidak akan kembali? Karena jika semua ini hanya kecelakaan, mengapa rasanya seperti ada pola? Mengapa terasa seperti ada yang mengatur? Dan mungkin pertanyaan yang paling menakutkan bukanlah kenapa mereka hilang, tetapi apakah mereka benar-benar hilang atau telah sampai di tempat lain? Pada akhirnya, kita kembali pada satu pertanyaan. Apakah semua ini hanya cerita? Atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi di balik Laut Selatan? Kita mungkin tidak akan pernah menemukan jawabannya secara pasti. Tidak ada bukti yang benar-benar jelas. Tidak ada penjelasan yang bisa diterima semua orang. Namun, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Cerita ini tidak pernah hilang. Dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Selalu ada yang melihat. Selalu ada yang merasakan. Dan selalu ada yang tidak kembali. Beberapa hal hanya bisa dirasakan. Dan Laut Selatan adalah salah satunya. Ia tidak berbicara, tidak menunjukkan dirinya secara jelas. Namun kehadirannya selalu terasa.
dalam angin yang tiba-tiba berubah dingin, dalam ombak yang datang tanpa pola, dan dalam perasaan bahwa kita tidak sendirian. Mungkin Nyi Roro Kidul bukan sekadar sosok. Mungkin ia adalah simbol. Simbol dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak terlihat, namun nyata. Sesuatu yang mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari apa yang bisa kita lihat. Dan jika cerita-cerita itu benar, maka Laut Selatan bukan hanya tempat. Ia adalah batas. Batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Dan jika cerita-cerita itu benar, maka Laut Selatan bukan hanya tempat. Ia adalah batas. Batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Dan tidak semua orang bisa kembali darinya. Jadi, jika suatu hari kamu berdiri di tepi pantai selatan dan kamu merasa ada sesuatu yang berbeda, jangan abaikan. Jangan terlalu dekat. Dan jangan pernah berpikir bahwa kamu sendirian. Karena mungkin ada sesuatu yang sedang memperhatikan dan menunggu. Menunggu. Siapa yang akan melangkah lebih jauh? Karena di Laut Selatan, tidak semua orang datang untuk melihat. Beberapa datang untuk dipilih. Dan jika kamu terpilih, maka kamu bukan lagi bagian dari dunia ini. Kalau kamu sampai di bagian ini, berarti kamu sudah mendengar semuanya. Sekarang, aku ingin tanya satu hal. Menurut kamu, apakah Nyi Roro Kidul itu nyata? Atau semua ini hanya cerita yang diwariskan tanpa kebenaran? Tulis di komentar. Karena kadang cerita seperti ini tidak hanya berhenti di video. Ia hidup di pengalaman orang lain. Dan siapa tahu, di antara yang membaca ini, ada yang pernah merasakan sesuatu. Kalau kamu suka cerita seperti ini, yang bukan hanya menakutkan, tapi juga membuat kamu berpikir, jangan lupa subscribe. Karena masih banyak kisah yang belum terungkap. Kisah tentang kerajaan, tentang kutukan, tentang sesuatu yang seharusnya tidak kita ganggu. Dan mungkin di video berikutnya kita akan masuk lebih dalam, lebih jauh, ke tempat-tempat yang tidak semua orang berani datangi. Karena beberapa hal lebih baik tetap menjadi misteri. Namun, kita tetap ingin mengetahuinya.